Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen penguji, perkenalkan nama saya Ahnaf SPDI. Saya berasal dari Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Saat ini saya bertugas sebagai guru kelas Madrasah Ibtidaiyah Riyadul Fatona di Kampung Cikalung, Desa Muara II, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Saya mengikuti program pendidikan profesi guru atau PPG batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Raden Fatah Palembang dengan NIM 25104183702. Harapan saya melalui program ini saya dapat meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian sebagai seorang pendidik sehingga mampu memberikan pembelajaran yang lebih inovatif, menyenangkan, dan bermanfaat bagi peserta didik. Demikian perkenalan singkat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Oke, pada pagi ini alhamdulillah kita pada sehat semua ya, baik sehat jasmani dan rohani, sehingga kita pada pagi ini bisa belajar seperti biasa ya, yang mana Bapak nantinya akan mengecek siapa-siapa saja yang tidak masuk. Ada berapa orang hari ini yang tidak masuk? Siapa-siapa aja itu? Iqbal sama siapa? Iqbal rasanya kenapa nggak masuk? Sakit. Kalau ini satu lagi siapa tadi namanya? Ya, kenapa Nabila? Ada kepentingan keluarga ya? Ya. Kita sudah menginformasi ke Bapak bahwa Nabila itu ada kepentingan keluarga. Oke, untuk selanjutnya Bapak minta sebelum kita masuk ke materi ya, kalian berdiri dulu. Kita menyanyikan lagu yaitu Garda Pancasila ya. Oke, silakan. Baik, kita langsung aja pembelajaran pada pagi hari ini ya, yaitu dengan mata pelajaran PKN ya, yaitu tentang Pancasila dan materinya yaitu hak dan kewajiban anak baik di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, tapi sebelum Bapak masuk ke materi ya, Bapak ingin mengulas dulu materi yang minggu kemarin kita ajarkan. Dan alhamdulillah kita kemarin itu membahas terkait yaitu sila-sila Pancasila ya, yang mana sila-sila Pancasila itu ada berapa? Betul? Satu, siapa yang tahu? Acu kata Helmi apa?
ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua siapa yang tahu? Silakan. Jam. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga siapa yang tahu? Perempuan. Aisyah. Persatuan Indonesia. Yang keempat siapa yang tahu? Perempuan lagi siapa? Raspita, yuk. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima yang terakhir, siapa lagi? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah ya, kita sudah hafal ya dengan butir-butir Pancasila itu ya. Berikut lambang-lambangnya, tahu kan lambang-lambangnya? Tahu. Nah, di sana ada gambar bintang, ada gambar pantai, ada juga gambar beringin, ada juga gambar kepala banteng, dan ada juga iya itu. Ya. Oke, selanjutnya itu kita akan masuk ke hak dan kewajiban ya seorang anak terhadap sekolah, terus keluarga dan di masyarakat. Kita akan membahas yaitu hak dan kewajiban kita di rumah dulu, ya. Hak dan kewajiban di rumah dulu. Apa-apa aja kewajiban kita sebagai anak yang harus dilakukan di rumah. Nah, tentunya di setiap rumah tentunya ada yang dinamakan dengan kepala keluarga. Siapa kepala keluarga kita? Ayo yang tahu? Bapak. Ya, jadi kepala keluarga itu adalah bapak. Nah, biasanya dalam keluarga itu ada yang dinamakan aturan. Ya? Aturan ya? Di rumah Pan ada aturan nggak? Di rumah ada nggak? Kira-kira ada ya? Tentunya ada. Apa itu Pan? Biasanya ya Opan ini ya kalau keluar rumah itu suka ngucapin salam keluar rumah. Ya, itu diwajibkan. Ya, kita mengucapkan salam ketika mau keluar rumah. Nah, ini akan beda dengan keluarga Hilmi. Ya, kalau Hilmi gimana? Biasanya disuruh sama orang tua ketika sudah makan, kenapa tuh nih? Itu bagus, itu ya. Jadi ketika kita setelah makan itu diwajibkan untuk mencuci piring. Itu aturan di keluarga yang ada di rumah Hilmi. Nah, selanjutnya ada juga aturan di masyarakat. Nah, di masyarakat kita juga dianjurkan untuk membersihkan gorong-gorong ya yang tersendat ya ketika supaya jalan ininya saluran airnya itu lancar ya, artinya kita membersihkan sampah di dalam gorong-gorong ya. Itu aturan kita yang diterapkan oleh di masyarakat ya. Nah, di sini juga Bapak menyampaikan aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dilaksanakan agar terciptanya ketertiban. Nah, di sini ada pengertian aturan yang mana aturan itu adalah tindakan atau perbuatan yang harus dilaksanakan agar tercipta ketertiban. Nah, di sini juga ada aturan ya yang harus dipatuhi oleh semua anggota keluarga. Tentunya di sini ada aturan ya yang diinikan di keluarga. Mana ini Bapak contoh nih. Nah, ini adalah aturan di rumah. Ya, aturan di rumah itu yang pertama yaitu berpamitan
sebelum keluar. Yang kedua yaitu mencuci piring setelah makan. Yang ketiga yaitu tidur siang jam 13.00. Yang keempat yaitu menyerap ya. Terus yang kelima Menyiapkan kewajiban malam hari. yang keenam merapikan kamar mandi setelah bangun tidur. Yang ketujuh tidur jam. Nah, itu ini aturan yang ada di rumah ya. Biasanya yang sudah diatur di rumah yang diatur oleh keluarga. Biasanya di pondok pesantren, ya, di pondok pesantren juga ada aturan ya. Ya. Contoh misalkan di pondok pesantren Darul Ibtidah misalkan ada aturannya, kalau bangun siang-siang akan dikenakan sanksi misalkan nggak sholat subuh misalkan nih, harusnya di pondok pesantren Darul Ibtidah itu bangunnya jam 3 misalkan ya, harus diwajibkan untuk melaksanakan sholat tahajud ya. Kalau tahajud misalkan jam 3 harus bangun. Bagi yang tidak melaksanakan sholat tahajud itu akan dikenakan sanksi. Itu kan aturan ya, aturan yang ada di pondok pesantren dari kita itu. Ya, semuanya harus mematuhi aturan yang ada di pondok pesantren. Ya, harus mengikuti sholat tahajud dan tidak tidur lagi sampai dengan sholat subuh sampai siang sampai masuk sekolah. Gitu. Nanti tidur itu waktu istirahat kita jam 1 siang boleh kita bisa melaksanakan tidur saat itu ya. Nah, selain di pondok pesantren ada lagi aturan di kantor-kantor ya, suka ada ya? Kantor perusahaan ya. Bagi karyawan misalkan harus masuk jam 8 semuanya. Kalau tidak masuk misalkan kesiangan ataupun apa masuk jam 9 itu akan dikenakan sanksi dan dikeluarkan kembali, tidak boleh masuk. Itu sanksi seperti itu ya. Jadi kesimpulannya ya, pada setiap instansi, setiap tempat tentunya pasti ada aturan ya. Jika aturan sudah dibuat ya, seluruh anggota lingkungan tersebut harus mematuhinya ya. Dengan begitu lingkungan akan menjadi tertib. Dengan terciptanya aturan baik di sekolah, di rumah, di masyarakat, semuanya itu akan nyaman dan tertib. Contoh ya, di sekolah aja kita sekarang di kelas 5 ini ya, tentunya ada aturan ya kan. Siapa yang bikin aturan itu adalah wali kelasnya ya, bikin aturan ya. Di kelas ini sebelum guru masuk kelas kita itu harus bersih dan rapi ya. Kalau memang keadaannya kotor itu akan dikenakan sanksi ya. Kalau aturan itu diterapkan dengan baik oleh kita semuanya ya, baik dalam kelas maupun lingkungan kelas, kita belajarnya itu akan nyaman ya. Kita belajarnya akan nyaman dan selanjutnya kita akan merasa bahagia dengan belajar seperti ini. Oke. Selanjutnya itu B, kewajiban dan hak. Nah, di sini ada yang dinamakan kewajiban dan ada juga yang dinamakan dengan hak. Siapa yang tahu pengertian kewajiban? Ada yang tahu apa? Silakan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban adalah suatu yang harus dilaksanakan
dengan penuh tanggung jawab. Oke. Sekarang hak. Siapa yang tahu pengertian hak? Oke, ayo. Hak adalah suatu yang harus kita terlibat dalam melaksanakan kewajiban. Oke. Hak adalah suatu yang harus kita terima, ya, setelah melaksanakan kewajiban. Ya, ini ada sebuah contoh nih. Ada seorang yang sedang belajar, ada juga seorang yang mendapatkan prestasi. Nah, ini adalah kewajiban siswa, ya, di sekolah, ya, adalah kewajibannya untuk belajar. Anak-anak seperti ini wajib kita untuk belajar. Kalau haknya apa? Haknya itu adalah kita berhak mendapatkan nilai ataupun peringkat yang terbaik. Ya, Opan misalkan nih contoh nih. Opan ranking pertama. Ya. Juga ini juga berhak mendapatkan ranking pertama. Ya. Jadi sama-sama berhak ketika kita sedang belajar berlomba-lomba untuk melakukan hal yang terbaik dan meningkatkan prestasi kita semua. Di dalam kewajiban kita ada hak orang lain. Nah, oleh karena itu kita harus melaksanakan kewajiban dengan baik. Dengan begitu juga ada hak orang lain yang terganggu, ya. Jadi juga kita tidak boleh, ya, mengambil hak orang lain. Ya, kita punya hak masing-masing. Jangan sampai kalian mengganggu hak orang lain, ya. Kita punya hak masing-masing. Ya, itu. Oke, selanjutnya kita harus berhak memperoleh, ya, hak kita. Tetapi kita juga harus menghormati hak orang lain. Tadi sudah Bapak katakan ya, itu ya. Itu. Oke. Jadi kesimpulannya, ya, di dalam suatu instansi ataupun lembaga kita ada aturannya, ya, baik di sekolah, di madrasah, di keluarga, di masyarakat, di negara secara keseluruhannya, ya, di negara kita ada aturan, dan aturan itu harus kita patuhi, ya, baik di mana saja. Oke, ya, hanya itu yang Bapak sampaikan. Ada pertanyaan seperti ini? Oke, ada pertanyaan? Silakan. Apa lagi, silakan Bapak. Apakah boleh ada aturan di pondok pesantren? Wah, ini tentu, ya, pertanyaan sangat bagus sekali, ya. Di pondok pesantren itu ada aturannya. Seperti tadi Bapak sudah bahas bahwa di pondok pesantren itu ada aturannya. Contoh misalkan nih Pak, ya, kita harus bangun pagi dan harus melaksanakan kegiatan sholat tahajud, gitu Pak. Ya, masih semangat? Oke, untuk lebih semangat kita, Bapak minta berdiri dulu. Kita yang baru. Ya, ayo, berdiri semuanya. Ya. Oke, siap? Satu, berdiri semuanya. Ya. Satu, dua, tiga. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Dua, ya, pada materi ini hak dan kewajiban seorang anak baik di keluarga, di sekolah maupun di masyarakat, ya, itu semuanya akan adanya aturan-aturan itu. Ada aturan di rumah, ada aturan di masyarakat, ada juga aturan di sekolah. Nah, semuanya aturan itu harus kita patuhi dan kita harus berkomitmen terhadap aturan-aturan yang ada, ya, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Ya, itu bisa dipahami, ya? Bisa dipahami semuanya? Saya mungkin hanya itu saja, ya, yang Bapak sampaikan, dan kurang lebih
warahmatullahi wabarakatuh.